Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan sekarang di sebelah saya sudah bersama Bapak Perbekal Desa Tembok, Bapak Dewo Komang Yudi. Dan apa yang ingin kita bahas kali ini langsung kita sapa. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Pak Dewo, pun api gatra. Becik-becik, baik. Sehat ya. Imun tubuh terjaga nggih. Nggih, syukur. Wajib. Iya. Nggih. Nah, ini datang dari Bangli langsung ke Denpasar. Dari Beleleng. Beleleng. Dari Kan Beleleng, Bangli dari Beleleng. Pak Dewo perbekal di Beleleng. Nah, sebelum kita bahas banyak tentang penanganan COVID-19 di Desa Tembok. Iya. Nah, kami pemirsa Bali Now pasti pengen tahu seperti apa sih gambaran Desa Tembok, bisa deh dijelaskan kepada pemirsa Bali Now. Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun berada, khususnya warga Desa Tembok, semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja, dan tetap semangat dalam menjalani ketidakpastian situasi di tengah pandemi ini. Jadi perkenalkan, nama Tiang Dewo Komang Yudi, perbekal Desa Tembok. Jadi desa di ujung timur Kabupaten Buleleng, salah satu desa di Kecamatan Tejekule dari 9 desa lainnya. Desa yang secara demografis berpenduduk 2.350 kepala keluarga atau kakak, Padat. dan 7.396 jiwa. Nah, mayoritas penduduk kami di Desa Tembok berprofesi sebagai petani. Mayoritas sebagai petani. Cuman petani musiman yang lebih banyak. Ini kan. Nah, disusul yang lain peternak, pedagang, dan industri rumahan skala kecil. Nah, wilayah kami ada di kawasan pesisir. Kawasan pesisir, namun tidak jauh juga dengan hutan. Jadi ke laut dekat, ke hutannya juga dekat. Bertani bisa, sebagai nelayan pun bisa. Benar sekali, benar sekali. Nah, jadi kurang lebih nih gambaran singkat mengenai Desa Tembok yang bisa saya sampaikan. Gitu. Dan mayoritas sepertinya banyak yang merantau ke Denpasar. Benar sekali. Jadi kurang lebih kalau ngomong sejumlah 40% kurang lebih ya. 40%. Dari total jumlah penduduk di Desa Tembok, mereka merantau. Jadi mereka yang merantau ini tersebar di mulai dari Kabupaten Badung, Denpasar, Gianyar, dan Tabanan. Nah, cuman konsentrasi sebarannya ada di 2 tempat, Kabupaten Badung sama Kota Denpasar. Jadi kalau ngomong jumlah yang signifikan, mereka ada di sana, Mbak ini. Begitu. Nah, situasi ini terjadi kalau kita ngomong dari awal, mulai tahun 90-an. Jadi pasca kandasnya kejayaan jeruk keprok Tejakula. Jadi dulu jeruk keprok merupakan salah satu komoditas utama penghasil benar sekali, yang memberikan dampak ekonomi yang cukup besar kepada masyarakat di Buleleng, khususnya Tejakula. Nah, itu tahun 70-an sampai dengan tahun pertengahan tahun 80-an. Nah, begitu terserang hama CVPD, jadi banyak jeruk yang diserang, ada yang mati, kemudian ada yang dimusnahkan secara masif, secara massal oleh pihak aparat, dulu TNI. Kondisi seperti ini menyebabkan banyak warga masyarakat kami yang tidak memiliki pekerjaan tetap, dari yang sebelumnya mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber ekonomi utama. Nah, kemudian sekarang tidak lagi. Nah, periode tahun 90-an, di awal 90-an kebetulan pariwisata juga sudah mulai bertumbuh, jadi berkembang, sudah mulai develop. Nah, sektor pariwisata boleh Tiang bilang merupakan salah satu sektor yang seksi ya, karena masyarakat akan tertrigger dengan hasil yang instan, dan juga dari sisi jumlah lumayan besar. Jadi niki yang menggerakkan mereka untuk merantau. Gitu. Dan berarti itu salah satu potensi dari Desa Tembok, yaitu petani penghasil jeruk keprok. Dulu ya. Kalau saat ini? Pasca jeruk keprok, banyak komoditas yang dicoba untuk dikembangkan kembali. Mulai dari anggur hitam, namun punya kendala juga. Nah, sehingga setelah itu masyarakat beralih kepada tanaman keras, tanaman kebun.
Jadi mereka mulai tanam kelapa, mereka mulai tanam mangga, mereka mulai tanam mete. Jadi kalau ngomong populasi, potensi, eh, potensi perkebunan di desa kami. Jadi kalau dirunut berdasarkan jumlah populasi dan hasil produksi, kami memiliki kelapa di urutan pertama. Jadi kalau ngomong populasi hasil produksi, kelapa yang paling banyak, kemudian mangga, yang terakhir jambu mente. Nah selain itu juga kami kebetulan ada di dekat wilayah pesisir, jadi potensi laut juga kami ada. Potensi hutan pun ada. Karena ada 148 hektar hutan yang sebelumnya merupakan hutan berstatus hutan negara yang pada 2019 lalu kami mohon. Jadi kebetulan pada tahun ini, bulan lalu izinnya sudah keluar. Lahan pertanian pun masih banyak yang dikelola secara produktif. Gitu. Jadi sebetulnya potensinya adalah tanaman kebun, lahan pertanian, pemanfaatan atau optimalisasi hutan, dan hasil laut. Gitu. Nah, di awal 2020 akhirnya terjadi wabah yang luar biasa dunia hingga ke Bali khususnya. Dan itu pasti juga banyak yang terdampak di Desa Tembok. Nah, bagaimana penanganan di Desa Tembok itu sendiri? Kalau penanganan secara teknis, saya rasa tidak terlalu jauh berbeda dengan desa-desa lainnya. Jadi kami terapkan protokoler ataupun prosedur sesuai dengan instruksi dan himbauan dari pemerintah. Bagaimana Satgas Desa Siaga kita optimalkan, edukasi dan sosialisasi untuk meminimais pencegahan penyebaran COVID ini kita intens lakukan, sterilisasi tempat publik, kemudian penanganan pekerja migran Indonesia atau PMI, baik tempat mereka dalam melakukan karantina mandiri ataupun logistik mereka, dan alat perlindungan diri seperti masker dan lain sebagainya. Protokol kesehatan tetap berjalan ya di sana. Jadi kalau dari penanganan TC saya rasa tidak terlalu jauh berbeda. Apakah berpengaruh pada sektor pertanian, kelautan? Apakah mereka akhirnya tidak bekerja yang saat ini yang di wilayah desa ini dulu? Yang paling terdampak adalah masyarakat kami yang tinggal di daerah rantau, di Denpasar, Bandung, Gianyar, Tabanan, yang menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata dan usaha lain yang mendukung sektor pariwisata tersebut. Dan akhirnya mereka harus pulang. Benar sekali, meskipun tidak semuanya. Tidak semuanya. Meskipun tidak semuanya, benar. Ada sebagian lah ya yang ini ada ya, sebagian. yang pulang. Nah, fenomena ini terjadi karena sebagian dari mereka masih bisa survive atau bertahan meskipun tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan profesi mereka sebelumnya. Jadi dari supir freelance. Nah, kebetulan proyek infrastruktur baik yang dari pemerintah maupun proyek swasta atau pribadi masih berjalan. Jadi mereka beralih profesi sebagai kuli bangunan. Itu yang masih survive ya dalam kondisi seperti ini. Oke, kita jeda saat, nanti kita bahas lagi bagaimana penanganan atau bagaimana sih desa Pak Dewa ini bisa membantu masyarakat yang terdampak wabah COVID yang akhirnya ada yang PHK, dirumahkan. Jadi kita jeda saat, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, sudah di segmen kedua, masih dengan Pak Dewa. Kita mau bahas-bahas tentang banyak karyawan, terutama yang di sektor pariwisata, akhirnya terdampak karena wabah COVID-19 dan akhirnya harus pulang kampung, tapi sebagian sih Pak Dewo. Nah itu bagaimana Pak Dewo penanganannya itu? Jadi yang pertama kita lakukan adalah melakukan validasi data, sehingga kita bisa mengkonfirmasi berapa orang. Jadi kita tidak hanya mengandalkan data dari perangkat desa, tetapi menginformasikan kepada warga untuk melaporkan keberadaannya ketika mereka sudah tinggal di kampung. Nah kemudian kita data melalui Google Form, sehingga artinya bisa kita olah dengan cepat, juga gitu. Jadi yang pertama kita lakukan inventarisasi dari warga-warga yang dirantau. Nah kemudian seterdampak apa mereka gitu, seterdampak apa mereka, seberapa besar mereka terdampak, sebesar apa dampak buat mereka. Kalau ngomong dampak, semua orang juga bisa jadi memposisikan dirinya bahwa mereka terdampak. Iya, betul. Tapi yang harus kita kaji lebih jauh adalah sebesar apa dampak dari wabah pandemi ini. Terutama yang betul-betul zero ya, Pak Dewo. Benar. Seperti ini. Nah,
yang kita lakukan setelah melakukan validasi data, jadi meminta juga kepada warga untuk melaporkan keberadaan dirinya di rumah. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan bantuan pangan atau sembako. Nah, Itu yang utama ya? Iya, yang pertama yang kita lakukan. Nah, bantuan pangan ini kita berikan kepada masyarakat yang memang betul-betul terdampak tadi. Jadi kita tetapkan kriteria sasaran. Nah, kriteria sasaran yang pertama yang kita konsentrasikan untuk diberikan bantuan adalah warga masyarakat yang di PHK, dirumahkan tanpa upah, dan kehilangan mata pencaharian. Termasuk para orang tua yang sebelumnya, atau orang tua mereka yang sebelumnya, sebelum pandemi terjadi mereka tanggung biaya kebutuhan hidupnya. Cuman karena si penanggung sekarang, penanggung utama sudah tidak bisa bekerja dan memperoleh penghasilan sebagaimana mestinya, jadi orang tuanya pun lansia-lansianya juga kita bantu. Mendapat bantuan juga. Yang pertama nih ke Banten. Dan akhirnya mereka diberi suatu pekerjaan. Nah itu gimana itu teknisnya tuh, Pak Dewo? Jadi begini, desa merupakan subordinat pemerintah terbawah, begitu. Desa juga mengelola anggaran, desa juga memiliki kewenangan, cuman suka atau tidak kita punya keterbatasan kalau ngomong anggaran. Sekaligus kewenangan, artinya begitu. Nah, artinya kita tidak bisa juga terus-terusan membantu dengan cara pengalokasian bantuan berupa sembako terus-terusan dan seperti itu. Kita punya keterbatasan anggaran. Kita tidak akan mampu bertahan dalam beberapa bulan ke depan ketika pola ini tetap kita pertahankan. Nah, yang kita lakukan pertama adalah yang sebelumnya menjadi tanggungan dari contoh Mbak. Jadi misalnya dulu sih Mbak ini yang nanggung bapak, ibu, ataupun kakek nenek di rumah. Tapi karena sekarang Mbak ini terdampak, entah di PHK, dirumahkan, ataupun kehilangan mata pencaharian, jadi tidak bisa menanggung Mbak ini lagi. sulit juga kan artinya. Nah, yang kita berikan bantuan pangan secara rutin justru bapak, ibu Mbak Heni. Justru orang sehingga tuanya secara langsung juga lebih meringankan beban hidup dan finansial Mbak Heni juga. Begitu. Nah, untuk Mbak Heni yang masih produktif, yang masih kuat lah kurang lebih bahasanya, jadi kita berikan beberapa alternatif pekerjaan yang bisa dilakukan selama pandemi ini terjadi. Jadi kurang lebih begitu. Jadi itu semua yang merantau atau sebagian atau yang memang benar-benar terdata yang memang membutuhkan? Pola ini secara tidak langsung bisa berfungsi sebagai auto filter. Jadi begini Mbak Eni, contoh yang bekerja tentu tidak semuanya. Desa pun, saya pun di desa tidak punya kemampuan anggaran yang cukup untuk membackup jika semuanya bekerja. Nah, kebetulan yang kembali ke kampung juga tidak semuanya. Jadi sebagian masih tinggal di rantau, yang mana mereka beralih profesi ke pekerjaan lain. Contoh yang sopir freelance tadi, kemudian diajak sama teman dan kerabatnya untuk bekerja sebagai buruh bangunan dan sebagainya. Nah, yang masih tinggal di kampung pun, sebagian kecil masih punya saving atau tabungan untuk bertahan hidup selama 1 atau 2 bulan ke depan. Nah, sebagian lagi bisa jadi sudah tidak punya tabungan atau supporting financial lain untuk mereka bertahan hidup. Nah, yang tidak mampu survive lagi, mereka tidak akan punya pilihan lain selain bekerja. Jadi saya bisa dapat cluster secara otomatis. Jadi kelompok yang bekerja adalah mereka yang sudah betul-betul memerlukan uang untuk bisa bertahan hidup. Yang masih bisa, atau yang masih mampu bertahan, mereka masih akan tetap stay. Begitu. Nah, seperti apa sih pekerjaan yang bisa diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan? Jadi sebenarnya kita punya lumayan banyak alternatif. Saya list lebih dari 25 alternatif pekerjaan. Dari mulai bidang lingkungan, konveksi, kesehatan, art atau seni, sampai dengan bidang pertanian. Termasuk juga penyediaan validasi database kita di desa. Jadi alasan kenapa banyak, lebih kepada memberikan alternatif agar sesuai, setidaknya agar lebih berhubungan dengan passion atau apapun yang warga masyarakat inginkan. Karena
ketidakmampuan finansial tidak serta-merta juga bisa mendorong mereka untuk seketika bisa beradaptasi terhadap pekerjaan baru. Nah, jadi ide atau gagasannya adalah seperti itu. Kita sediakan banyak beberapa macam beberapa ya. macam. Yang mana yang paling klik, yang mana yang paling merasa lebih cocok mereka lakukan, mereka akan mencarinya. Oh, berarti gitu. mereka memilih sendiri. Memilih sendiri ya. Salah satunya mungkin di bidang sektor Oke, pertanian. yang kasih contoh misalnya kita perlu, desa perlu APD, contohnya masker. Iya. Jadi kalau dengan pola konvensional, kita sebenarnya mudah. Kita cukup beli, pesan di satu vendor, ada satu supplier, kita kasih spesifikasi teknis, ya sudah, ketika sudah fix, kita lakukan transaksi bayar. Nah, cuman pola yang seperti ini kembali tidak memberikan dampak apapun kepada warga di tengah situasi yang sedang terjadi. Jadi yang lakukan adalah dua pola. Yang pertama, memberikan mereka training life skill. Karena mereka, kalau ngomongin yang jahit ini, mereka sama sekali tidak pernah, adalah orang-orang yang sama sekali tidak pernah menjahit, belajar. tidak punya Sebagian pernah. Jadi kita ada 12 atau 11 penjahit. Jadi 3 atau 4 orang sudah pernah, sisanya ini tidak pernah sama sekali. Jadi mereka mantan waitress. Sebelumnya mereka kerja sebagai spa terapis dan sektor-sektor yang lain. Nah, jadi mereka yang pertama kita latih atau kita ajarkan selama kurang lebih 12 kali maksimal pelatihan. Pada saat pelatihan kita berikan mereka uang saku pelatihan. Sehingga siapapun yang ikut pelatihan, jadi warga yang interest untuk belajar jahit dan ikut pelatihan, merasa tidak sia-sia terbuang waktunya, tapi pada saat yang sama mereka juga bisa dapat hasil. Begitu. Nah, setelah mereka bisa, polanya kita rubah. Jadi mereka bertugas memproduksi masker yang dibutuhkan oleh desa, yang mana kita upah atau kita bayar dengan satuan produksi. Jadi per masker kita bayar Rp2.000 per masker ongkosnya. Itu salah satunya. Iya, salah satunya itu. Yang memang di bidang untuk khusus menjahit itu memang ada pelatihannya khusus. Baik. Nah, kita nanti lanjut di segmen ketiga. Apa saja yang bidang-bidang apa saja, sektor-sektor apa saja yang mereka lakukan. Baik, kita jeda saat, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, kita sudah masuk ke segmen ketiga. Sekarang kita bahas-bahas masalah bantuan dari pemerintah deh, Pak Dewa. Tadi Pak Dewa bilang ada bantuan dari pemerintah. Nah, seperti apa sih penggunaan dana bantuan itu? Jadi ada banyak sekali model bantuan yang tidak jarang menimbulkan kebingungan juga dari di kalangan masyarakat, terutama mereka yang di saking banyaknya jadi kanal bantuan yang disediakan pemerintah. Nah, terkait hubungannya ke desa, ada beberapa bantuan yang memang desa sendiri yang kelola dari anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes yang ada di desa. Nah, kemudian sisanya adalah bantuan yang sumber dananya berasal dari APBN, APBD yang mana kapasitas desa hanya melakukan verifikasi dan validasi data. Nah, setelah verifikasi dan validasi data sudah kita lakukan, jadi jumlah-jumlah yang sudah terkonfirmasi sebagai calon penerima, barulah kemudian bantuan itu dialokasikan kepada yang bersangkutan langsung. Ada yang secara cash, ada tunai, ada yang berupa bantuan pangan, kemudian ada yang juga bantuan sosial tunai yang ditransfer ke rekening. Ya, berarti begitu. Apakah semua masyarakat yang kurang mampu mendapatkan? Desa Tembok memiliki 624 warga masyarakat tidak mampu sesuai dengan database terakhir kita. Nah, cuman kita juga tidak mengacu sepenuhnya kepada data ini. Validasi data tetap kita lakukan. Nah, jumlah yang tercover bantuan sampai dengan saat ini adalah 602 kepala keluarga dan 602 kakak. 602 kakak dari 624 tadi. Nah, sisanya adalah mereka yang kami sudah lakukan verifikasi dan validasi, baik data maupun secara fisik, yang kemudian kami keluarkan sebagai penerima bantuan. Jadi bukan kenapa-kenapa, karena memang yang bersangkutan sudah tidak ada di desa, pindah misalnya gitu. Jadi sampai berapa jumlah bantuannya, Pak Dewa? Kalau nominal bantuan variatif ya.
Contoh, saya contohkan saja. APBN melalui Kementerian Sosial itu mengeluarkan 2 jenis bantuan. Jadi ada bantuan sosial tunai atau BST Kemensos dan sembako COVID. Kalau BST Kemensos jumlahnya 600.000 per bulan untuk 3 bulan. Oh, Nah, untuk kalau 3 sembako bulan ke COVID depan. 200.000 per bulan, tapi selama sampai dengan bulan Desember, jadi 9 bulan. Secara kumulatif jumlahnya sama 1.800.000. Demikian. Oh, gitu. Jadi benar-benar. Kalau BLT dana desa beda lagi. Iya. BLT dana desa merupakan bantuan kepada masyarakat miskin yang ada di desa, yang mana secara proses sampai dengan realisasi dilakukan oleh pemerintah desa. Nah, jadi itu yang saya sampaikan bahwa ada yang pure di desa, regulasi dan dananya saja dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Desa, tetapi ada yang memang secara teknis kapasitas desa hanya melakukan verifikasi dan validasi data, tetapi dana, prosedur dan sebagainya semuanya sudah disiapkan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Demikian. Nah, kembali lagi ke masyarakat yang merantau, yang akhirnya sebagian dirumahkan dan kembali ke Desa Tembok. Itu bagaimana penanganannya yang lebih spesifik? Ya. Ide awalnya adalah begini, Mbak Eni. Jadi mereka adalah kelompok yang secara regulatif atau secara normatif tidak bisa mengakses bantuan manapun dari yang disediakan oleh pemerintah tadi. Karena mereka yang bisa mengakses adalah mereka yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dari Kementerian Sosial. Nah, di luar data tadi, jadi kita tidak bisa alokasikan ke yang lain. Selain, nah, jadi ada klaster yang memang tidak bisa tidak bisa mengakses bantuan manapun. Mereka adalah kelompok pekerja formal ataupun informal yang di PHK, dirumahkan ataupun kehilangan mata pencaharian. Nah, yang kita lakukan selain memberikan training atau pelatihan, kita juga menyediakan beberapa alternatif pekerjaan. Nah, sengaja kita sediakan lebih banyak, jadi untuk lebih memudahkan mereka dalam mengadaptasikan diri mereka sendiri untuk lebih cocok masuk ke sektor mana. Begitu. Jadi sesuai pilihan mereka lah ya. Iya, benar sekali. Dari mulai bidang lingkungan, kesehatan, ada yang art atau seni, konveksi sampai dengan pertanian, bahkan validasi data pun kita libatkan mereka. Jadi ada banyak. Kalau yang pertanian gimana itu pelaksanaannya, Pak Dewo? Pertanian sebenarnya lebih kepada upaya antisipasi kita terhadap menentuan situasi yang terjadi sekarang. Iya, entah sampai berapa bulan kita tidak tahu gitu. Yang pertama adalah tidak ada seorang pun yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Gitu. Yang kedua, new normal pun sama sekali tidak berarti bahwa segala sesuatu akan kembali normal. Seperti biasa. Semuanya perlu proses, semuanya perlu masa recovery dan lain sebagainya. Betul. Jadi begitu. Nah, di pertanian sendiri, gagasan sederhananya adalah bagaimana menyediakan pangan untuk dikonsumsi masyarakat Desa Tembok sendiri. Karena jika situasi atau jika pandemi ini tetap terjadi, artinya ekonomi belum pulih selama 6 bulan ke depan, pangan akan menjadi salah satu masalah yang sangat serius. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, bukan masalah ketersediaan, tetapi daya beli. Nah, karenanya desa tidak memiliki kemampuan anggaran yang support sampai dengan akhir tahun ini ketika kita polakan dengan pola yang pertama tadi digaji dan lain sebagainya. Jadi yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan pangan untuk kemudian kita pergunakan bersama-sama. Ya, benar. Terlebih dahulu harus dilakukan gitu. Nah, bagi warga yang merantau juga diberikan bantuan atau enggak, Pak Dewo? Warga yang masih tinggal di wilayah rantau, itu juga kita berikan bantuan. Bantuannya berupa pangan. Karena mereka juga adalah bagian dari warga kami. Mereka masih warga kami, dan mereka juga merupakan klaster masyarakat terdampak yang tidak bisa mengakses ataupun tidak diakomodasi oleh kanal bantuan apapun. Jadi tetap kita bantu. Tetap dapat bantuan ya? Tapi yang memang itu yang betul-betul terdata? Benar sekali. Jadi yang pertama kita lakukan adalah
inventarisasi dulu data mereka. Oh, tetap Jadi siapa ya. saja yang masih tinggal di wilayah rantau. Meskipun dia belum balik ke desa Tembok. Benar. Karena sebagian dari mereka kenapa belum balik, mereka masih survive di sini, tapi Iya. berpindah ke pekerjaan lainnya. Dan gitu. tetap menerima bantuan ya. Bukan tetap, kita bantu artinya begitu. Oh, Kita bantu berupa dibantu. pangan. Oh, oke. Berarti memang dari desa Tembok Memberikan bantuan. meskipun mereka masih survive ya dalam kondisi seperti ini di wilayah rantau. Survive yang maksud di sini adalah mereka berusaha bertahan hidup meskipun tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang mereka lakukan sebelum pandemi ini. Jadi mereka adalah klaster yang sebenarnya mengalami PHK, Iya. kehilangan mata pencarian ataupun dirumahkan. Jadi mereka kan masyarakat terdampak juga. Iya. Jadi jangan sampai karena alasan teknis tertentu, sepanjang semuanya kita lakukan sesuai dengan prosedur dan regulasi, jangan sampai mereka tidak bisa mendapatkan apa yang seharusnya mereka Iya. terima. Sekalipun tidak banyak, tetapi paling tidak bisa membantu mereka untuk Iya. bisa bertahan dalam beberapa hari ke Iya, depan. betul, gitu. betul. Iya. Nah, kalau di bidang pertanian nih Pak Deo, mereka kan tidak biasa bercocok tanam Ya, nih. ya. Nah, seperti apa sih melatih mereka agar bisa dengan dengan telaten, dengan benar melakukan seperti pembibitan atau apa? Ya, jadi tentu perlu waktu artinya. Iya. Kalau menurut saya investasi terbesar adalah bagaimana mereka tergerak untuk mau melakukan bidang ini. Yang penting mau dulu. Ya, yang penting mau dulu karena mereka adalah kelompok yang sebelum pandemi mungkin tidak pernah bergaul Iya. ataupun akrab dengan cangkul, sabit Betul. dan sejenisnya. Nah, jadi yang kita lakukan pertama adalah belajar sambil bekerja. Jadi tidak ada tren khusus sebenarnya Mbak Eni. Tidak dilatih ada. dulu. Tidak. Jadi terjun langsung ke lapangan, belajar ya Iya. langsung bekerja. Iya. Dan benar itu sekali. dibayar ya Pak Deo? Dibayar. Jadi yang kita lakukan begini Mbak Eni. Jadi tidak ada segmentasi tertentu. Misalnya kita kelas dulu atau teori 1 hari 2 hari enggak. Jadi kita langsung ke lahan, kita lakukan pembersihan lahan, kita lakukan pengolahan lahan, Iya. kita lakukan penyiapan media tanam, Iya. kita langsung tanam. Nah, belajar mereka adalah pada saat mereka melakukan pekerjaan ini. Jadi belajarnya sambil praktek langsung. Bekerja. Dan mereka dibayar. Iya. Cuman tidak seterusnya akan bisa kita lakukan skema-skema atau pola seperti ini karena kembali Bisa berubah-ubah ya? kembali seperti yang saya sampaikan, desa punya keterbatasan anggaran. Jadi kalau kita melakukan hal ini kita tidak akan mungkin survive sampai dengan 6 bulan ke Betul, depan atau betul. akhir tahun ini. Karena Jadi harus dana terbatas juga ya dari Benar, desa benar, ya. Tembok. Oke, jadi tidak harus kalau di awal mungkin digaji, tidak mungkin seterusnya akan begitu karena Iya. belum tahu sampai kapan. Sampai dengan sekarang mereka masih kita gaji. Nah cuman kalau ngomong strategic plan sekarang kita udah berubah kepada bagaimana menjaga tersedianya pangan bagi masyarakat. Karena seperti yang saya bilang tadi, pangan akan menjadi persoalan serius beberapa bulan ke depan. Betul. Jadi bukan masalah ketersediaan, tetapi catatannya adalah daya beli untuk memperoleh pangan ini. Iya. Jadi kalau tidak ada daya beli, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah menyediakan pangan. Bagaimana bisa kita menyediakan pangan? Ya menanam. Menanam, ya betul. Masih ada lahan yang belum terkelola secara produktif, ya itu yang kita manfaatkan. Iya. Setidaknya kalau ngomong kayak swasta misalnya ya, investasi yang saya keluarkan untuk menanam akan saya peroleh berupa return. Returnnya cuma berupa bahan Bahan pangan. pokok, bahan pangan. Jadi kita sekarang tanam jagung lagi, tanam terong, tanam kacang panjang, tanam cabai, sayur hijau, tomat, pare, dan Iya. lain sebagainya. Jadi menyiapkan kedepannya bahan pangan dengan memanfaatkan tenaga-tenaga yang dirumahkan. Benar, Gitu. benar. Jadi lebih efisien dan efektif ya. Oke. Ha-ha. Oke, baik Kak Dewa, kita jeda Oke. saat. Baik, misalnya kita jeda saat, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Oke, baik. Kita lanjut langsung aja Pak Dewa Iya. nih. Iya, Tadi silakan, Mbak Eni. kita kan bahas masalah yang di sektor pertanian, mereka Iya. harus belajar langsung bekerja Iya. dan digaji pula. Iya. Nah, bagaimana jika pandemi ini terus berlangsung lama hingga 6 bulan ke depan? Apakah
Pak Dewo akan gaji mereka terus seperti atau itu, bagaimana apa nih gimana? rencana Pak Dewo nih? Oke, tentu desa juga bagian dari pemerintahan yang terkecil lah, subordinat pemerintah juga kita. Nah, sudah seharusnya kita menyiapkan beberapa rencana-rencana andai kata situasi ini tidak berakhir dengan segera, artinya begitu. Yeah. Nah, dengan pola yang lama, tentu kita tidak punya kemampuan finansial yang cukup atau kemampuan anggaran yang cukup untuk menggaji warga masyarakat yang bekerja ini. Nah, yang kita lakukan adalah merubah polanya. Gagasannya adalah bagaimana membuat mereka tetap produktif. Jadi ada recovery psikologis, tapi mereka juga bisa survive atau bertahan. Jadi minimal untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar minimum mereka. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, nah andai kata pandemi ini tidak berakhir cepat atau minimal dalam 6 bulan ke depan, pangan akan menjadi persoalan yang luar biasa serius. Kembali saya sampaikan, bukan masalah ketersediaan pangan, tetapi masalah daya beli dari masyarakat untuk mengakses pangan ini. Nah, jadi kesimpulannya yang kita rencanakan adalah kita menggeser polanya. Nah, yang pertama, warga yang bekerja mulai dari pembersihan lahan, pengolahan lahan, sampai dengan penanaman, kita tetap bayar. Jadi untuk menjaga mereka tetap pegang cash atau pegang tunai, begitu. Nah, cuman setelahnya kita lakukan barter. Jadi istilahnya Mbak Heni artinya sekarang masih punya tenaga, masih punya banyak waktu yang tidak Mbak Heni pergunakan. Tetapi saya juga punya kebun pangan yang tidak bisa dibilang sedikit juga. Jadi saya juga butuh orang untuk treatment atau perawatan dan sebagainya. Nah, ini yang kita combine-kan. Jadi Mbak Heni tukarkan waktu dan tenaga Mbak Heni. Saya tidak gaji, tapi yang saya bisa berikan dan saya bisa pastikan adalah kebutuhan pokok Mbak Heni bisa terjamin. Ini kalau kita ngomong kebutuhan hidup minimum. Nah, karena dengan melakukan ini, saya sudah sempat kalkulasi, efisiensinya bisa 60-70% dari biaya yang kita keluarkan dengan pola menggaji secara konvensional tersebut. Jadi ibaratnya kalau dengan pola lama kita perlu anggaran 17-100 juta untuk cover gaji mereka. Tetapi dengan pola seperti ini kita bisa bayar mereka 30 sampai dengan 35 juta. Bukan bayar mereka. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk melakukan ini adalah 30. Biaya untuk membayar mereka. Ya, benar. Nah, selebihnya soal tanaman yang kita tanam artinya. 3 bulan ke depan atau 3 sampai dengan 4 bulan ke depan situ ketika pandemi ini tetap terjadi, tidak ada recovery ekonomi dan lain sebagainya, Mbak ini akan ngerti maksud saya. Mengerti ketika jagung sudah bisa mulai kita panen. Sayuran yang lain sudah bisa kita panen juga. Nah, pada saat yang sama Mbak ini sudah tidak punya resources apa-apa lagi, tidak punya saving, tidak punya apa-apa. Tetapi akan ada kebun-kebun pangan desa yang akan membantu kita untuk bisa setidaknya survive atau bisa bertahan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Nah, saya nggak perlu beli lagi. Betul. Jadi kos beras yang saya harus berikan kepada Mbak ini sebagai ganti dari pemerawatan kebun, saya bisa kurangi karena saya bisa campur atau combine dengan jagung. Satu sak beras bisa berkurang menjadi 10 kilo. Sisanya apa? Kita bisa combine dengan jagung. Lauknya apakah beli? Enggak. Kenapa? Karena kita sudah panen di kebun. Nah, dengan menjaga pola-pola seperti ini, saya rasa dengan kalkulasi ya, kalau 6 bulan ke depan kita masih bisa survive. Masih bisa lah. Karena pada prinsipnya ya hanya mungkin selamat atau tidaknya tergantung kita. Jadi bagaimana memanage situasi ini, jadi kurang lebih. Ya, itu yang terpenting. Nah, untuk proses pendataan bagi warga yang merantau ini bagaimana mekanismenya, Pak Dewo? Warga yang merantau, yang masih tinggal di rantau, sekalipun mereka terdampak, untuk memudahkan pendataan kita menggunakan Google Form, jadi form sederhana. Simple lah ya. Simple. Jadi kenapa demikian? Sehingga hal ini memudahkan kita setidaknya tidak melakukan komunikasi yang intens via WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi saya share di media sosial,
Linknya saya sertakan juga. Jadi masyarakat terdampak, masyarakat warga tembok sepanjang masih secara administratif terdaftar sebagai penduduk tembok, artinya yang dibuktikan dengan KK dan KTP, dan mereka betul-betul terdampak, mereka bisa akses link itu, mereka bisa isi form sesuai dengan petunjuk. Nah, kemudian kita verifikasi. Jadi apakah benar Mbak Eni terdampak, apakah benar Mbak Eni di PHK dan lain sebagainya, ataupun kehilangan mata pencarian. Ketika seluruh data sudah terkumpul dan semuanya sudah terverifikasi, kita alokasikan bantuan untuk mereka. Begitu. Berarti simple ya. Ya. Nah, sebetulnya dari pembicaraan kita tadi, itu idenya dari mana sih Pak Dewa? Kok bisa tercetus untuk membantu mereka yang dirumahkan, yang di PHK seperti itu? Itu kan sebetulnya apa ya? Tidak semua bisa berpikir ke situ gitu. Tiba-tiba Pak Dewa ada ide seperti itu dari mana? Terutama yang di rantau. Karena kita sadari sendiri, mungkin ini tidak berarti sulit, mungkin lebih kepada tidak semua desa juga bisa melakukan hal ini. Bukan tidak bisa, mungkin mereka belum mencoba saja. Gitu. Hanya ide-ide tapi tidak action gitu. Jadi yang pertama saya lakukan adalah melakukan koordinasi dengan inspektorat. Jadi agar secara hukum tidak ada regulasi yang saya labrak. Begitu. Yang kedua, saya bisa memastikan bahwa mereka betul-betul merupakan warga desa tembok. Yang ketiga, mereka terverifikasi sebagai orang yang terdampak dari pandemi ini. Nah, yang keempat, kita bisa konfirmasi dengan jelas alamat tinggal mereka untuk memudahkan kita dalam melakukan delivery. Jadi, pertama, sempat kita lakukan pengiriman dari desa. Nah, cuman kita punya banyak kendala. Karena warga rantau desa tembok yang tinggal, artinya yang masih tinggal di wilayah rantau, mereka spreading, mereka menyebar. Jadi di Badung ada di Lamat ABC macam-macam semuanya. Jadi itu yang menyulitkan kami untuk melakukan pendistribusian bantuan. Nah, berdasarkan pengalaman ini kita lakukan evaluasi. Jadi di kali kedua dalam pendistribusian bantuan pangan, kami bekerja sama dengan PT BOS, Balai Organik Subak, dibantu salah seorang teman juga. Jadi yang kita lakukan adalah cukup mengirim list dari warga masyarakat, nomor telepon atau WhatsApp dan alamat. Nah, berikutnya kurir dari PT BOS. Mereka yang bergerak. Mereka yang bergerak sampai dengan ke rumah masing-masing. Begitu. Yang kami butuhkan adalah dokumentasi dari setiap warga yang menerima tanpa terkecuali untuk memastikan bahwa warga tersebut sudah menerima apa yang kami berarti ada laporannya ya Pak? Tetap ada. Tetap ya. Begitu. Jadi link yang dikirimkan, kemudian mereka melaporkan bahwa bantuan itu sudah diterima. Cuman kalau ngomong dari mana awalnya atau ide dan gagasan ini muncul ya dari masalah tadi. Mereka adalah klaster masyarakat terdampak. Jelas mereka di PHK, dirumahkan ataupun kehilangan mata pencarian. Lalu kemudian hanya tidak adanya desa atau institusi pemerintah lain yang sempat mencoba melakukan ini. Kenapa justru meniadakan niat kita untuk melakukan hal yang sama? Jadi mereka adalah klaster yang terdampak. Nah, yang menghambat adalah regulasi. Saya pikir kenapa setelah saya cek tidak ada tuh regulasi yang mengatur hal tersebut. Jadi sepanjang beberapa aspek hukum yang tetap bisa kita penuhi, tidak fiktif dan lain sebagainya, semuanya bisa kita lakukan. Begitu. Jadi idenya sih dari masalah artinya. Berawal dari masalah ya, baru kemudian muncul ide. Lebih banyak mikir jadinya. Tapi kemudian action. Itu yang penting. Oke. Nah, ini apa sih harapan Pak Dewa ke depannya untuk desa Tembok khususnya? Kalau saya sih tidak muluk-muluk. Selama pandemi, jadi bagaimana warga desa Tembok, khususnya yang di rumah dulu, artinya yang kalau ngomong di rumah, mereka bisa makan, mereka bisa cukup pangan. Karena tidak semua dari kita punya kemampuan finansial yang cukup untuk bertahan di tengah pandemi ini. Tidak semua juga punya tabungan atau punya saving. Tidak semua juga punya aset yang cukup untuk dijual. Sekalipun mau jual aset ya siapa juga yang mau beli di tengah situasi seperti sekarang. Jadi kalau untuk yang di rumah, bagaimana mereka bisa makan. Intinya adalah bagaimana pangan mereka terpenuhi selama 6 bulan ke depan, setidaknya untuk kebutuhan minimum.
sangat tidak muluk-muluk. Karena dalam beberapa waktu ke depan, semoga saya salah artinya begitu ya. Selain pangan menjadi hal yang krusial atau penting, kebutuhan akan semakin sederhana. Kebutuhan akan kembali kepada core atau intinya. Jadi bagaimana manusia ini hanya bisa bertahan ketika mereka makan. Iya. Jadi tidak ketika mereka jadi hal-hal yang bersifat sekunder, kebutuhan lain sekalipun dalam keadaan normal menurut kita mendesak, itu akan tersingkirkan dengan sendirinya. Jadi yang paling pertama, yang paling utama yang harus ada adalah pangan. Karena hanya dengan pangan kita bisa sehat. Dengan sehat kita bisa hidup dan bekerja. Nah, untuk masyarakat di rantau, jadi tetap jaga semangat. Apa yang datang atau juga nanti akan pergi, sekalipun tidak sesederhana ini, tapi tetap jaga semangat, tetap positif, tetap berusaha. Yang terpenting adalah bagaimana menjalin komunikasi dengan kami pemerintah desa, sehingga sekalipun 1-2 solusi yang kami tawarkan sekalipun tidak bisa memenuhi semuanya, setidaknya ada jalan yang lebih baik yang bisa kita lakukan sesuai dengan masalah-masalah tadi. Jadi tetap semangatlah intinya begitu, dan jalin komunikasi begitu. Baik, Kak Dewa. Matur semua sudah hadir di Bali Now. Sama-sama, Aduh, Mbak Eni. asik perbincangan kita ini, ternyata banyak manfaat dari ide-ide Pak Dewa ya, buat khususnya buat yang terdampak bagi masyarakat desa Tembok. Nah, semoga apapun yang Pak Dewa lakukan buat mereka sangat bermanfaat, dan Tuhan pasti akan membalas. Oke, dan semoga pandemi ini yang cepat berlalu, cepat berakhir. Oke, baik. Semua Pak Dewa. Semua juga. Baik pemirsa, orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, tetapi mereka dibentuk melalui tantangan dan air mata. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, 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 Om.